Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri itu hari raya kecil, Idul Adha hari raya besar. Di Idul Adha takbirnya itu 5 hari berturut-turut, sedangkan Idul Fitri hanya kurang dari 1 hari, kurang dari setengah hari, dimulai sejak dari terbenam matahari malam hari raya sampai dengan masuknya imam ke dalam salat id pada pagi hari raya. Itu pun kita percepat proses salat id agar takbir tidak berlama-lama. Makanya Masjid Raya Baitur Rahman salat id kemarin jam 7.30. Saya keluar dari Kota Madiacet Keeng jam 7.30, di radio itu sudah terdengar imam takbiratul ihram. Masjidnya apa pedung ya? Sengelapan je, 7.30 je. Nyanjak temayang roraya makarat-karat mano hademe pajuh bu bunga hademe le temayang roraya jak bakuran momo tiat bormoh denget lah maka ilhapnya. Sayangnya majlis ulama pun diam, tidak pernah ada lagi kita dengar ada ulama di Aceh ini berbicara dan berharap agar pagi hari raya Idul Fitri ada durasi waktu yang cukup untuk menyelesaikan zakat fitrah. Ada pun belum poh. Hanale metira ulama gure-gure yang katanya di Aceh yang kepakat kibancara zakat fitrah bejut babengah raya. Padahal itu sunnah. Rasulullah tidak pernah bayar zakat fitrah malam hari raya, apalagi hari-hari sebelumnya. Bukan persoalan boleh tidak boleh. Kalau persoalan boleh, di dalam mazhab Syafi'i sudah boleh bayar zakat fitrah sejak malam pertama salat tarawih, malam pun Ramadan. Tapi pertanyaannya, standar tertinggi zakat fitrah itu kapan diselenggarakan? Wa afdalu waqtiha ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil idi wa afdalu minha ba'da salatis subahi. Waktu yang paling utama untuk zakat fitrah setelah terbit fajar sebelum salat id, dan lebih utama lagi apabila setelah selesai salat subuh sebelum salat id. Tapi sayangnya perbuatan yang paling utama waktunya ini jangankan untuk dipraktekkan, jangankan untuk mengajak, untuk membicarakannya pun hampir tidak pernah. Itu anomali dan itu sangat kita sesalkan. Pengajian di Purau tetapi tidak pernah mengarahkan kepada yang lebih baik, padahal dakwah tersebut mengajak kepada standar yang lebih tinggi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, hendaklah ada di kalangan kalian satu golongan umat yad'una, yang mereka ini mengajak kemana? Ilal khairi, kepada sesuatu yang lebih baik. Nyo kata bayi zakat fitrah malam 27 naku kagat nalain yang lebih hebat, harusnya itu pertanyaan. Nalain yang lebih hebat, nah pajan malam ururaya dipraktekanlah bayar zakat fitrah malam hari raya, sudah jatuh tempo waktu wajib. Kita praktekkan, timbul pertanyaan lain, nalain lebih hebat, nah pajan pagi hari raya. Makanya Nabi katakan la yashba'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahu al jannah. Orang mukmin itu tidak pernah merasa puas dan kenyang dari nilai-nilai kebaikan sehingga mereka berakhir masuk ke dalam surga. Makanya para sahabat Nabi itu pertanyaannya kepada Nabi selalu ayyu amalin afdal, pebut yang lebih hebat. Ayyul kasbi afdal, apa usaha yang paling bagus? Ayyul a'mali khairun, apa amalan yang lebih bagus? Ayyul islami khairun, Islam seperti apa yang lebih bagus? Selalu pertanyaan, nah yang lebih tinggi lah, ada yang lebih bagus lagi. Dan kita berpuas pada standar yang paling rendah. Tidak ada lagi dakwah untuk mengajarkan dan mengajak pada alternatif yang lebih baik, dan itu sangat kita sesali. Makanya pagi hari raya itu saya berinisiatif mau bayar zakat fitrah pagi hari raya. Sudah saya naikkan beras 2 karung di dalam mobil, 2 sak.
Karena saya, istri dan 4 orang anak, harusnya nilai zakat fitrah itu 16,5 kilo. Tapi nggak ada yang jual beras itu 16,5 kilo, 15 kilo atau 10 kilo. Maka saya belilah beras yang 10 kilo 2 karung. Sudah niat keluar dari rumah, antarkan zakat fitrah itu ke rumah warga yang berhak menerima. Begitu dihubungi, ternyata yang berhak menerima sudah berada di masjid. Ilun payah ajak ke masjid kecil ini. Maka di masjid kecil ini kami mulai sholat id jam 8 kurang 5 menit. Apa yang terjadi? Banyak sekali jemaah yang ingin sholat id di Masjid Raya Baitur Rahman terpaksa putar arah ke masjid kecil ini, handat tapak kebangunan jam 8. Maka nikmat takdirnya bisa berpanjang-panjang dan berlama-lama, dan kita bisa menikmati pagi hari raya itu dengan ceria. Jet tapi jauh bunga, jet mana, jet tajak ngetapak. Tapi orang membukat menyopoh 8 jengku kai mata urau kat suum. Leh kepikir berarti zaman Nabi hana mata urau. Di zaman Nabi juga ada matahari, dan itu lebih terik karena itu di Arab yang gersah. Bukankah kenduri-kenduri yang kita kerjakan juga jam 11 ke atas? Oh, bak kenduri itu yang beda dengan nada pasang teratak. Ma bak kenduri Allah Ta'ala bukan nada pasang teratak. Kenapa tidak teringat hari raya Idul Fitri untuk khutbah dan sholat id kita pasang teratak? Antisipasi hujan misalnya, antisipasi nanti terik matahari, agar khutbah itu berjalan khidmat dan sholat id itu terasa nikmat. Tapi tidak ada inisiatif ke arah yang demikian. Makanya hanya kerakaan ini. Jadi oleh karena itu hadirin sekalian jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, maka gugatan-gugatan seperti ini untuk memprovokasi kita dalam pengajian agar kita terus bertanya, Tuan Guru, Pak Ustadz, adakah yang lebih baik lagi? Ajarkan kami standar yang lebih tinggi. Kalaupun kami tidak mampu, setidak-tidaknya kami tahu bahwa ada yang lebih baik lagi untuk kami sampaikan kepada orang-orang lain yang mungkin mampu untuk melaksanakannya.